Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Artinya, dan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah, yang surga luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala sempit maupun di kala lapang. Wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya waktu dia sedang marah. Wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, pertama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat hadir di masjid yang begitu megah, yang begitu indah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah salat Isya secara berjamaah, dan hari ini kita melanjutkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah kita ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan tausiah, saya menghimbau kepada kita semuanya, karena saya sebagai Kasat Bimas Polres Sijunjung, Bapak Ibu, yang bertugas di Kepolisian Resor Sijunjung, ibu kota ada di Muaro. Ya, mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar yang sempat mendengarkan suara mic ini, ya kita menjaga keamanan dan ketertiban. Amankan diri kita, amankan keluarga kita, amankan masyarakat lingkungan kita supaya tidak menjadi korban kejahatan. Karena kejahatan itu ya ada di mana-mana ada. Tetapi jangan kita berikan kesempatan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan cara ya kita hati-hati, waspada, mawas diri. Karena kejahatan itu terjadi bukan hanya karena adanya niat semata, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspada, waspada, waspadalah, kata Bang Napi. Iya Pak Bu, waspada gitu Pak, hati-hati. Yang kedua, saya juga mengingatkan, karena ini juga tugas saya memberikan himbauan. Daerah kita Sijunjung masih berada pada zona oranye. Ya. Tadi hari Jumat, ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 11 orang. Ya, 11 orang yang positif kini Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kemarin-kemarinnya ada. Ya, terus ada. Untuk itu, mari sama-sama kita memperhatikan prokes, protokol kesehatan. Nah, kita ya memakai masker kita Bapak Ibu, ya mencuci tangan, ya mengatur jarak dan sebagainya. Itu salah satu caranya agar kita terbebas dari COVID-19 ini. Bapak Ibu kami hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Bapak Ibu, kehadiran kita cukup banyak Pak Bu. Iya banyak Pak. Iya banyak Pak. Lebih dari cie itulah banyak nama itu mah. Tapi karena masaji kita godang, dek lapangnya masaji kita Bapak Ibu nampak sekete awak. Kadiona Pak. Kita cari banyak Bapak, luar biasa banyaknya. Tapi masaji kadang sakete nampaknya. Ya. Biarlah ya Pak Bu ya. Baik Bapak Ibu kami hormati. Nah, kita beri judul tausiah kita yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia pasca Ramadan. Kalau pasca itu setelah Ramadan. Bapak Ibu kami hormati. Dahulu ada seorang filsuf atau ahli filsafat. Dia lahir tahun 384 sebelum Masehi. Dia meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Umur beliau hanya 62 tahun. Beliau punya guru namanya Plato. Beliau punya murid namanya Alexander yang Agung. Siapakah beliau? Yaitu Aristoteles dari Yunani. Otaknya begitu cerdas. Beliau ahli segala ilmu. Ilmu fisika, metafisika, ilmu biologi, ilmu politik, beliau kuasai Bapak Ibu kami hormati. Makanya beliau diberi gelar yaitu Bapak Ilmu Pengetahuan. Itu Aristoteles.
Bapak Ibu lah pernah basuh ju Aristoteles. Alun le Pak, samu ambo alun basuh. Ya, idenya saja sebelum Masehi, bilo ke basuh Jawa. Tapi kita mengetahui dengan adanya ya informasi, ya ada data-data beliau, autobiografi segala macamnya kita baca, Bapak Ibu kami hormati. Nah, beliau pernah mengungkapkan suatu istilah. Apa istilahnya? Zon politikon. Artinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia makhluk hidup yang tidak bisa hidup kalau dia tidak berhubungan atau berinteraksi dengan yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan sesama manusia. Siapapun orangnya Bapak Ibu, tidak akan bisa hidup sendiri. Itu Pak. Orang kaya tidak bisa hidup seorang Pak Bu kalau tidak ada orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Ya, semuanya saling membutuhkan Bapak Ibu kami hormati. Nah, manusia akan celaka kalau dia tidak mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimu dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan celaka di mana saja dia berada kalau dia tidak mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu kami hormati. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah itu secara vertikal, secara tegak lurus. Allah yang di atas, kita yang di bawah. Kenapa Allah yang di atas? Karena Allah itu Khaliq, pencipta. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia sifatnya secara horizontal, secara mendatar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Bagi Allah sama saja. Apa bedanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku kata Allah hanya orang-orang yang bertakwa saja. Lalu kenapa ada manusia itu di atas tinggi, ada yang di bawah? Karena itu merupakan status sosialnya saja. Manusia yang mengangkat. Ada orang yang di tinggian serantiang, di dahuluan selangkah. Itu bagi manusia. Bapak Ibu kami hormati. Nah, kemudian dosa-dosa kita kepada Allah yang sifatnya dosa vertikal, dosa tegak lurus, kita berdosa kepada Allah, itu sudah diampuni oleh Allah. Kapan diampuni? Baru saja kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau dosanya kecil, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan-perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ditambah lagi dengan mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan pada Ramadan kemarin
solat tarawih, solat witir, baca Quran, berinfak, bersedekah dan sebagainya, penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan-perhitungan, pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa vertikalnya sudah Bapak Ibu. Lalu bagaimana kesalahan horizontal kita antara sesama kita dengan manusia? Ini pun perlu kita perbaiki. Jangan hanya kita beribadah kepada Allah, tetapi kita lupa berhubungan dengan sesama manusia. Ada kisah dulu Bapak Ibu. Ya, dulu ada seorang yang ahli ibadah. Ya, ibadahnya sangat luar biasa Bapak Ibu yang kami hormati. Solat wajib, solat sunat, solat tahajud dikerjakan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Orang ini bernama Abu bin Hashim. Luar biasa ibadahnya. Suatu ketika waktu beliau akan sholat tahajud, kemudian pergi berwudu. Ya, dulu mungkin ada namanya sumur. Waktu dia akan mengambil air di sumur tersebut, tahu-tahu di pinggir sumur tadi berdiri sesosok bayangan berwarna hitam. Kemudian Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" Orang tadi menjawab, "Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah." Untuk apa? Untuk mencatat. Ternyata malaikat tadi membawa buku yang begitu tebalnya. Nah, di buku ini ada catatan-catatan orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, maka Abu bin Hashim dia beranggapan mudah-mudahan namanya ada dalam buku tersebut. Dan ditanyanya, "Wahai malaikat Allah, apakah ada namaku di situ sebagai orang yang cinta kepada Allah?" Dibuka oleh malaikat tadi satu persatu buku tersebut. Sampai habis buku tersebut, ternyata nama Abu bin Hashim tidak ada dalam buku catatan tersebut. Tersungkurlah dia menangis. Percuma saya solat wajib, solat tahajud, semua solat dikerjakan, tetapi saya tidak termasuk hamba-hamba yang cinta kepada Allah. Apa kata malaikat tadi? "Ya Abu bin Hashim, saya ingin mencatat. Saya tahu engkau orang yang ahli ibadah. Aku ingin mencatatkan namamu dalam buku ini, tetapi Allah melarang jangan engkau catat namanya di buku catatan tersebut. Kenapa? Dia memang ahli ibadah, tetapi dia tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak mau tahu dengan orang-orang miskin. Dia tidak mau tahu dengan orang yang sakit segala macam yang ada di sekitarnya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka Allah melarang untuk mencatatnya. Kemudian malaikat tadi pun berkata, "Hai Abu bin Hashim, bagaimana engkau akan cinta kepada Allah sementara engkau tidak mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Begitu pentingnya kita berhubungan antara kita dengan sesama kita manusia pada umumnya. Bapak Ibu kami hormati, 9 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita berada pada bulan Syawal. Tentu saja kita merasa bahagia. Ya bahagia Bapak Ibu. Ya bahagia kita Bapak Ibu. Berlalunya bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ada 3 kategori manusia. Yang pertama, ada orang yang gembira hatinya dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Boleh kita bergembira Bapak Ibu? Boleh. Ada 2 gembira. Yang pertama, gembiranya orang-orang munafik. Yang kedua, gembiranya orang-orang beriman. Kalau orang munafik, Bapak Ibu, nya bergembira. Kenapa gembiranya? Berlalunya bulan Ramadan karena dia mengatakan Ramadan itu bulan penyiksaan. Tersiksa dia Bapak Ibu dengan adanya bulan suci Ramadan tersebut.
Maka berlalunya Ramadan, gembira hatinya, lapih dari kabeh. Orang beriman pun bergembira. Kenapa bergembiranya orang beriman? Karena orang beriman itu bergembira, dia termasuk orang-orang yang menang. Kalau orang menang bergembira, Bapak Ibu, wajar. Yang tidak wajar itu apa? Orang kalah bergembira. Lah jalenya kalah, paknya begadang hati lo lain. Orang beriman bergembira, Bapak Ibu, maka dia saling mendoakan. Habis Ramadan, masuk bulan Syawal, apa katanya? Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah engkau. Semoga Allah yang maha mulia menerima ibadah kita. Saling mendoakan karena gembiranya kita, Bapak Ibu. Dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Minal aidin wal faizin. Apa arti itu, Pak Bu? Bu? Tak ada tahu serang lah doang. Acok kita sabui mah minal aidin wal faizin. Ibu tahu arti ibu? Apa tahu arti apa? Ah? Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan. Iya. Ya, saya mau tanya Pak, apa arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Itu sambungannya. Bukan artinya. Di situ ada dua makna. Yang pertama, id. Yang kedua, al-faizin. Apa arti id? Kembali. Apa arti al-faizin? Orang-orang yang menang. Tidak ada menyangkut dengan mohon maaf lahir dan batin. Itu perlu kita luruskan. Ya. Artinya apa? Kami baru saja kembali. Kembali dari mana? Ya bisa saja kembali dari berjuang. Berjuang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Berjuang melawan hawa nafsu kok Bapak Ibu, perjuangan yang cukup berat. Kenapa berat? Karena kita tidak tahu dari mana datangnya musuh. Kalau Bapak perang awak orang lain, Bapak Ibu nampak musuh dari mana datangnya. Dari muka datang gitu tangkisan atas. Datang selai tangkisan samping. Bisa kita menangkis. Tapi kalau nafsu yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu, tidak tahu dari mana datangnya, inyo ada. Kemudian kita berjuang, ya, berhasil kita berjuang, dan itulah orang-orang yang menang kembali kepada fitrah atau kesuciannya. Ya, nah orang-orang yang berjuang yang kembali tadi Bapak Ibu, itulah yang menang orangnya Pak Bu. Dengan menangnya tadi, nyo pakai segala baru, kopiah baru, baju baru, sarawa baru, sepatu baru, sajadah baru. Ibu-ibu pun demikian, talakuang baru, baju baru, sajadah baru, gigi baru. Baru saja Bapak Ibu. Kenapa? Merayakan hari kemenangan. Ada orang Bapak Ibu masuk bulan Syawal, hari raya. Pakai segala baru, datang ke masjid, datang ke lapangan. Yang apa-apa ambil saf yang dimungkul Pak. Sudah solat Idul Fitri, nyo datangi kawan-kawannya bersalam-salam. Minal aidin wal faizin. Sembayang ndak, puasa ndak, qiyamul lail ndak. Dari puasa pertama sampai terakhir Bapak Ibu ndak pernah datang ke masjid sekalinya. Nah di hari raya inyo pula nak mengucapkan minal aidin wal faizin. Kok ndak masuk kepada Pak Bu? Lah jalannya kalah. Ya, mau usahakan al-faizin oleh al-faizin itu orang yang menang. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau ingin kita mengucapkan kata-kata tersebut, ya laksanakan ibadah, ya. Dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. Nah, barulah kita
termasuk orang-orang yang menang Bapak Ibu kami hormati. Kemudian Bapak Ibu, di hari raya kita akan acok datang ke rumah saudara kita, menemui orang per orang untuk saling meminta maaf, minta keriduan. Nah, tentu saja kita nak bisa mendatangi orang yang begitu banyaknya, rumah yang begitu jauhnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu ada suatu tradisi. Tradisinya acara halal bi halal. Kok tradisi Bapak Ibu. Tapi dalam Al-Quran itu yang namanya halal bi halal itu memang tidak ada. Yang ada apa? Halalan thayyibah. Halal lagi baik. Ya. Tapi halal bi halal kok Bapak Ibu itu juga melaksanakan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Tujuannya adalah yang pertama saling memberikan maaf. Wal afina 'anin nas, orang-orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Ko tujuannya Pak Bu. Yang kedua tujuannya untuk saling meminta maaf. Ada masanya kita memberikan maaf, ada masanya kita meminta maaf. Yang ketiga tujuannya untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Semakin berkumpul kita, semakin bersatu kita Bapak Ibu. Kecik Nabi, al jama'atur rahmah wal firqatul azab. Berkumpul itu, berjemaah itu merupakan rahmat yang Allah turunkan. Wal firqatul azab. Bercerai-berai itu merupakan azab yang Allah turunkan. Tu Bapak Ibu, kita berkumpul-kumpul, ya, ada rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Jangan kita memutus tali silaturahim. Sebagaimana ayat disampaikan oleh imam kita tadi, surah Ali Imran. Bunyinya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan bersilang sengketa. Itu Allah mengatakan demikian. Ingatlah nikmat Allah waktu dulu kamu masih jahiliyah. Kamu berselisih, kamu bertengkar, lalu Allah mempersatukan hatimu. Jadilah kamu ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Kamu berada di tepi jurang neraka, Allah selamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah memperlihatkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Allah menganjurkan kepada kita untuk saling bersatu padu Bapak Ibu yang kami hormati. Dan kedua, ada pula orang Bapak Ibu dengan berlalunya bulan suci Ramadan, biasa-biasa je hatinya Pak Bu. Mau pai Ramadan, ndak pai Ramadan, no problem. Emangnya gue pikirin. Ya nak, ada mana Ramadan tu dan ndak juga pasok dah. Ndak ada mananya, alhamdulillah. Aiko masuk di mau orangnya kok Pak. Dia mengaku beragama Islam, tapi hatinya tidak tersentuh Bapak Ibu. Nah, maka orang beriman yang ketiga Bapak Ibu, sedih hatinya dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Yo ibu hati Bapak Ibu. Kenapa sedih hati kita? Karena ada dua yang tidak pasti Bapak Ibu. Yang pertama, kita tidak tahu pasti apakah puasa kita tahun ini diterima atau tidak oleh Allah. Allahu alam. Allah yang tahu. Ikut sedih awak Pak Bu.
Jangan beko payah saja kita berpuasa, menahan tak makan tak minum, tapi puasa kita tak diterima oleh Allah Bapak Ibu. Rugi kita. Kata Nabi, kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Rugilah kita. Yang kedua, kita tidak tahu pasti Bapak Ibu, apakah Ramadan yang akan datang sampai balik 43 Hijriah kita masih dipertemukan oleh Allah. Itu juga tidak tahu pasti kita Bapak Ibu. Makanya ada dua rasa dalam diri kita Bapak Ibu yang kita tanamkan. Yang pertama rasa al-khauf, yang kedua rasa ar-raja. Atau khauf, rasa takut. Takut awak kok tidak diterima puasa kita. Raja harap kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, orang-orang salafus saleh dahulu dia berdoa setahun lamanya 2 kali 6 bulan. Abi bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Sudah tu bulan Zulqaidah, sudah tu bulan Zulhijjah, sudah tu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nyoba doa 6 bulan. Inti doanya agar puasa diterima tahun kini Bapak Ibu kami hormati. Abi 6 bulan nyoba doa puluh balik. Apa inti doanya? Agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ada doanya Pak Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan ini artinya sampaikan umurku menuju bulan Ramadan. Baitu aruknya orang dulu Bapak Ibu kami hormati. Tidak sama aja orang kini. Bapak Ibu kami hormati ya. Jadi yang sedih itu Bapak Ibu bukan hanya orang yang beriman. Ternyata ada yang lain yang sedih Bapak Ibu. Kata Nabi, iza kana akhiru lailatin mir Ramadan, ya, bakatis samai wal ar wal malaikatim musibatil li umatin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang malam akhir Ramadan, bakatis sama iwal ar, maka langit dan bumi serta malaikat-malaikat Allah bersedih Pak Bu. Ndak awak je nama sedih tu Pak. Langit sedih lo nyo Pak Bu. Bumi sedih lo nyo. Malaikat pun sedih pula nyo dengan berlalunya Ramadan. Kenapa? Musibah. Ya, musibah menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa musibah? Nyo tanya dek sahabat, ya Rasulullah, musibah apa tu ya Rasulullah? Kata Nabi, ya musibahnya adalah karena di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan, sedekatun makbula, sedekah yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau orang beriman ni Bapak Ibu ya, inyo menginginkan yang 2 balik bulan tadi kok dapat Ramadan jondaknya. Kok orang beriman? Kalau orang tak beriman, kok dapat jangan ada Ramadan tundaknya. Tak balik nak. Kata Nabi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanata kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan itu, maka dia menginginkan yang 12 bulan itu Ramadan semuanya. Kenapa? Lihanal hasanah fihi mujtamia wa ta'ah maqbula wa du'a mustajaba wa zunuba maghfura wal jannata mustaqatul lahum. Kok Pak Bu, ya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita ya diijabah oleh Allah.
wa dzunuba maghfura. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata mustaqatul lahum. Surga rindu kepada orang yang berpuasa. Begitu harapnya orang beriman dengan bulan Ramadan, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, Ramadan sudah meninggalkan kita Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kita berada pada bulan Syawal. Syawal artinya bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Yang pertama amal ibadah. Yang kedua kualitas diri kita Bapak Ibu. Tapi kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang kita cari sehari-hari Bapak Ibu, Ramadan artinya bulan peningkatan, ternyata menjadi bulan penurunan. Di bulan Ramadan masjid penuh sesak. Di bulan Ramadan surau tidak biasa dibuka. Di bulan Ramadan pengurus payah Bapak Ibu lapi kurang taruh. Di bulan Ramadan masjid sampai Pak Bu dek jemaah sampai keluar Bapak Ibu. Habis Ramadan masuk bulan Syawal, siapa yang ada di masjid? Yang pertama Pak Garin, yang kedua Ibu Pak Garin, yang lain ke mana? Antala. Mungkin saja sibuk merayakan hari raya Idul Fitri. Silakan saja, tetapi jangan sampai menurun kita Bapak Ibu. Lah kita kaja sebanyak-banyaknya patang, atau tahu ndak ada segini le Bapak Ibu kami hormati. Ambo calik di siko Bapak Ibu, khususnya di Masjid Raya ko, masih banyak jemaahnya. Ya, walaupun cik-cik masih ada je yang kurang. Ibu, tempat lain ya payah Pak Bu. Nah lah takkan mahkamah orang nak lihat kan. Nak tanggung rami bahasa sasak-sasak kini hilang tu. Nah, Bapak Ibu kami hormati. Nah, yang terakhir sampai jam berapa Pak Haji? Sikit santai 5 minit lepas ya. Bapak Ibu kami hormati. Nah, Ramadan sudah meninggalkan kita, tentu banyak fadilah-fadilah. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan Bapak Ibu di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, Ramadan itu merupakan madrasatun hayat. Apa artinya? Sekolah kehidupan. Ibarat anak sekolah Bapak Ibu. Ya, agar anak kita pintar dimasukkannya ke sekolah Bapak Ibu. Nah, apabila anak tadi mengikuti sekolah dengan baik, dia ikuti pelajaran, kemudian dia disiplin mengikuti pelajaran, maka dia akhirnya mendapat nilai yang baik. Kalau nilainya baik Bapak Ibu, dapat sekolah yang baik pula Bapak Ibu. Itu kalau disiplin. Baik tujuh orang beriman berpuasa di bulan Ramadan. Apabila dia mengikuti puasa dengan baik, maka dia pun mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan latihan Bapak Ibu. Ibaratnya seorang atlet yang akan berlomba di tingkat internasional. Sebelum dia berlomba di tingkat internasional, maka dia masuk pelatnas atau pemusatan latihan nasional. Di situ dia ditempa, dilatih Bapak Ibu. Contohnya atlet lari sprint. Sebelum dia masuk pelatnas, larinya mungkin biasa-biasa saja. Tapi setelah dia masuk pelatnas, dia ikuti dengan baik, dia disiplin, maka larinya semakin lama semakin kencang Bapak Ibu. Sebaliknya, apabila seorang atlet masuk pelatnas, dia tidak disiplin, tidak mengikuti aturan, maka larinya jangka kancang Bapak Ibu semakin berkurang. Waktu bertanding kalah dia terus. Kesi orang percuma latihan, biar PT negara saja. Bara biayanya tu Pak, di pelatnas tu banyak biayanya tu. Ya, sekian lama dia latihan, tahu-tahu waktu bertanding kalah dia taruh Bapak Ibu. Korangnya rugi. Apa itulah kita yang berpuasa. Sebulan lamanya kita berpuasa Bapak Ibu. Tak makan, tak minum, menahan segala sesuatunya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, tujuannya apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang.
Sebulan kita dilatih menghadapi 11 bulan yang akan datang. Apabila 11 bulan yang akan datang, dia kalah lagi oleh nafsunya, dia kalah lagi oleh setan, dia kalah lagi oleh iblis, maka percuma dia latihan sebulan penuh, ndak makan, ndak minum. Sabalik bulannya kalah pula balik Bapak Ibu yang kami hormati. Ikut termasuk orang-orang yang merugi. Ramadan sudah melatih kita Bapak Ibu. Yang pertama, adanya rasa ikhlas dalam diri kita Pak Bu. Orang puasa tu orang ikhlas Bapak Ibu. Kalau ada orang berpuasa mengesian dan puasa ko dek sagan je mintuo je kena. Mintuo puasa dan puasa pula. Mintuo pun demikian dan puasa ko dek sagan je minantu je kena. Dek minantu dan puasa pula. Kalau itu terucapan berarti tidak ada rasa ikhlas dalam dirinya. Kita latih Bapak Ibu sebulan lamanya. Kemudian Ramadan itu juga melatih jiwa kita untuk sabar. Ya sabar kita Bapak Ibu. Di saat menunggu waktu berbuka Bapak Ibu, 2 menit waktu berbuka Bapak Ibu, kita tidak mau minum Bapak Ibu. Tidak mau kita makan. Kenapa? Kita sabar menunggu waktu dan seketik tua. Ya. Nah, kesabaran itulah kini yang banyak berkurang Bapak Ibu. Kenapa orang kini banyak masuk penjara? Kau nak saya Pak Ibu, pai sama jambo beko. Di kantor ambo tu kini ada 34 orang di situ. 34 Bapak Ibu. Kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar dengan kehidupan. Hidup dia bantu iko je taruh je kan. Lagi bakar ajo. Tapi tidak jo dah berubah hidup dah. Akhirnya cari jalan pintas. Ya, merampok. Ya, kemudian ya mencuri, mengupak rumah orang Bapak Ibu. Nah, patang tatangko 3 orang di Lubuk Tarok. Nyekupak rumah ibu bidan. Nyambil laptop, nyambil HP, jual ke daerah tetangga. Lah tetangkok patang. Orang kapuasa pun tetangkok pula 6 orang. Di daki SPBU Kumanis. Orang dari daerah luar Bapak Ibu. Ya, bahasanya menggemboskan ban mobil. Nyo siram paku bocor ban, orang turun, nyo ambil lah apa yang ada di toto tu. Rupanya orang kau baru menjual jawi. PPT 50 juta. Itu Bapak Ibu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada sabar. Makanya kesabaran kau perlu Bapak Ibu. Ya. Jangan kanonan seketik tadi, kita tani ayo Bapak Ibu. Ya, harus banyak sabar. Nabi lah memberikan tuntunan kepada kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berang waktu sedang berlari, wak berlari itu Pak Bu, berang awak, bawa berjalan. Berang jolai, bawa tagak. Berang jolai, bawa duduk. Berang jolai, bawa lalok. Berang jolai, bawa bauduk. Berang jolai, bawa sembahyang. Berang jolai, amati je lalai. Nah, dubi lah Pak. Kenapa? Wal kaziminal ghais. Marah itu datang dari setan. Setan itu dari api. Api itu akan dingin kalau disiram dengan air. Aikulah disiram jo air Pak. Lapai bauduk, lapai sembahyang, berang jolai, ayo dak dubi jolai. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Kalau di peturuan berang tadi terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Apalagi si orang ayah marah kepada istrinya, tangan mudah laki Bapak Ibu. Si orang bapak marah kepada anak, murah laki tangan Bapak Ibu. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka si orang ayah akan berhubungan berhadapan dengan hukum namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ampe unsurnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, menelantarkan keluarga. Itu KDRT. Kan tidak sabar. Nah, di Ramadan kita dilatih kesabaran. Nah, sabale bulan yang akan datang, kesabaran tadi kita praktekkan Bapak Ibu. Ya, sabar gitu. Kemudian Ramadan melatih kita untuk jujur. Yang jujur Bapak Ibu. Orang puasa itu orang jujur Bapak Ibu.
Kenapa? Kalau tidak ada kejujuran, cuma apa puasa? Orang puasa itu orangnya amanah, Bapak Ibu. Kenapa di siang hari kita seorang di rumah, kamar dikunci, makanan kita nak punya, air kita nak punya, segalanya kita nak punya. Kenapa kita tidak mau makan dan minum? Karena kita sedang memikul beban amanah yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Ikut kita praktikan dalam sabaleh bulan yang akan datang. Amanah itu banyak, Bapak Ibu. Amanah sebagai hamba Allah. Dari mana kita, sedang di mana kita, ke mana kita setelah itu. Makanya kenalia diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Iko amanah. Amanah harta yang kita miliki. Amanah anak-anak yang diberikan oleh Allah. Amanah pangkat, amanah jabatan, semuanya itu amanah, Bapak Ibu, yang nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ikhlas, sabar tadi, jujur tadi, amanah tadi, tambah dengan solidaritas, ada 5, Bapak Ibu, itu bisa terlaksana kalau ada iman dalam diri, Bapak Ibu. Tapi kalau iman tidak ada, Bapak Ibu, semuanya itu tidak akan bisa terlaksana. Begitu pentingnya iman. Dengan iman inilah, Bapak Ibu, orang berkasih sayang. Dengan iman inilah orang membantu orang lain. Dengan iman inilah, Bapak Ibu, orang tidak melakukan kejahatan. Dengan iman inilah, Bapak Ibu, orang beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sekurang-kurangnya 5M atau 5M. Madon, madat, main, minum, maliang. Aku 5M, Pak, bukan 5 miliar. 5M. M pertama madon. Madon itu artinya perzinahan. Yang kedua madat. Madat artinya narkoba, narkotika, psikotropika. M yang ketiga main. Main apa? Main judi. Bu, ada orang berjudi siko, Bu? Tak ada, Bu. Di siko nanti nak ikut Mas Haji. Di Mas Haji tak ada orang berjudi, kan? Di luar cie-cie banyak. M yang keempat minuman keras. Dilarang oleh agama kita, Bapak Ibu, yang memabukkan. M yang kelima ikut maliang. Ampe M tadi pakai piti, Pak Bu. Madon pakai piti, madat pakai piti, main pakai piti, minum pakai piti, ndak ada piti lai nyobai maliang. Kan iya Pak Bu? Kalau yang ampe kau sudah ada di tampe awak, Bapak Ibu, siap-siap di rumah kita dikupak. Karena bu ampe kau ada unsur kecanduan. Ya, kalau lah candu, Bapak Ibu, oh kalau bayo, Pak. Orang nak mikir lain itu. Yang penting dapat. Contoh narkoba. Baka caranya mendapat narkoba tu, ndak nyepiki yang lain, Pak Bu. Ko bahayanya, makanya mari sama-sama kita antisipasi, Bapak Ibu kami hormati. Nah, iman begitu penting dalam diri kita. Makanya Nabi, Bapak Ibu, memberikan perumpamaan kepada orang beriman itu ada 7 perumpamaannya, Pak Bu. 7, ambo singkit saja 7 kaya. Yang pertama kata Nabi, orang beriman itu bagaikan sebatang pohon yang akarnya kuat. Pohon gadang, Bapak Ibu, akarnya kuat. Dalam hal apa? Orang yang tahan dengan ujian. Ya, tahan dengan ujian, Bapak Ibu. Barapun kancang angin menggoyang, digoyang ke kiri, digoyang ke kanan, diputar-putar di angin puting beliung, Bapak Ibu, batang kayu tadi tidak akan rabah, Bapak Bu. Kenapa? Akarnya kuat. Dituju orang beriman. Orang beriman berapapun diuji oleh Allah, diuji dengan segala macamnya, tapi kalau akidahnya kuat, nyo ndak akan berpaling do Bapak Ibu. Tapi kalau akidahnya lemah, mudah berpaling, Bapak Ibu. Kecik Nabi, kadal fakru ayyakunal kufron. Kemiskinan itu akan membawa kepada kekafiran.
kalau di akalnya bana yang lemah. Orang beriman bagaikan bangunan seperti masjid ke Bapak Ibu. Dalam hal persatuan dan kesatuan. Masjid ke Bapak Ibu tidak akan bisa tagak bentuk kini Bapak Ibu kalau tidak ada persatuan. Siapa yang bersatu? Yang pertama pengurusnya. Yang kedua masyarakat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Kalau pengurus tidak bersatu, masyarakat tidak bersatu, ya, maka masjid tidak akan bisa tagak bentuk kini Bapak Ibu. Apa cukup dengan pengurus atau dengan masyarakat? Tidak, ada yang lain yang bersatu Bapak Ibu, yang kadang-kadang tidak disadari, yaitu material yang ada di masjid kubu. Nomor satu, yang pertama ada kasih, ya nak, ada kerikil, ada semen, ada basi, ada kayu Bapak Ibu. Bersatu sadonya. Nah, jangan diremehkan air. Ada bana kasih, ada bana semen, ada bana segala macam, air tidak ada Pak, tidak katagak masjid kodoh. Juga akan dimasak semen tadi. Nah, bersatu semua unsur Bapak Ibu, mangkonya masjid kau bisa tagak. Tapi kalau tidak bersatu Bapak Ibu, tidak akan bisa tagak. Baik tujuh sapu lidi. Lidi kalau sapu salai lidi itu tidak akan bisa membuang sampah Bapak Ibu. Tapi kalau jadi kek bersama-sama lah bersatunya, bara banyak sampah tu nyangkian saja Bapak Ibu. Perlunya kita persatuan dan kesatuan Bapak Ibu yang kami hormati. Orang beriman itu nang kampe bagaikan tubuh kecil Nabi Bapak Ibu. Dalam hal apa? Dalam hal berkasih sayang. Ya, calik Bapak Ibu. Tubuh kita Bapak Ibu punya empati yang sangat luar biasa. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Coba ibu praktikan beko atau apa praktikan bisa. Awak berjalan pulang dari masjid kuah. Ya, mungkin konsentrasi kita pecah sehingga tasipak batu di awak jo kaki suwuk Pak Bu. Dek kancangnya menyipak batu tadi sehingga ampu kaki awak berdarah Pak Bu. Yang luka ampu kaki sebelah suwuk Bapak Ibu, tapi nan kida ikut merasuan Pak Bu. Bacaranya merasuan, otomatisnya berhenti Pak Bu. Kan iya Pak Bu? Nak kau tinggalkan nang suwuk nang sakit tadi do Pak Bu, pastinya berhenti merason apa yang dirason dek kaki suwuk tadi Bapak Ibu. Li pernah nyo jalan dulu dia tinggal suwuk ndak pernah do Pak Bu. Baitu nyo merason dirason kaki suwuk Bapak Ibu. Bukan kaki kida saja nama merason Bapak Ibu. Ada yang lain. Apakah itu? Talingo Pak, talingo merah. Naluko kaki Pak, talingo na merah. Sudah tu mata berair Pak Bu, manaan sakit, muncul boleh, aduh, tangan datang membantu, nang sakit Pak Bu, seorang nang sakit Pak, sado datang membantu Pak. Ikut orang beriman Bapak Ibu, luar biasa dalam hal berkasih sayang antara sesama Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, satu sakit yang lain merasuan. Apa sakit kepala Pak? Lihat mu mata lalok. Ndak amu mata lalu Pak sebelum kita minum ubek. Ya, talingo nang sakit Pak, mata nak mu lalu dah. Tak gaduh kasadonya. Apa itu hebatnya orang beriman. Mangko ni kecek Nabi Bapak Ibu, kunu kal yadain wala takunu kal uzunain. Jadilah kamu bagaikan dua tangan, jangan bantu dua talingo. Dua tangan, hidup saling dakik-dakik Bapak Ibu. Tapi tangan kau saling tolong menolong mengamalkan surah Al-Maidah ayat 2. Coba praktikkan Bapak Ibu. Luko tangan kida, siapa nak mau bek? Tangan suwuk datang mau bek Pak. Li talingo nak mau bek? Dak. Luko lo tangan yang suwuk nyobek dia tangan kida. Gata-gata tangan kida nyogawi dia tangan suwuk. Gata lo tangan suwuk nyogawi dia tangan kida. Oh sama-sama kata, sama-sama magawi. Kan iya Pak? Sama-sama sanang Bapak Ibu, kurang beriman. Ya, kabuki sama mendaki, kalurah jangan tajun sorang-sorang.
Sayo sakato, sailie sabudi, sasiok bayam, sadan ciang bak basi Pak Bu, ikut orang beriman dalam hal berkasih sayang. Kedua tangan Bapak Ibu nyo tahu jo kerajonyo Pak Bu. Siapa saya, berbuat apa saya, bertanggung jawab kepada siapa saya, ikut tangan Bapak Ibu. Nyo ndak mau ambil kerajo orang lain do Pak Bu. Kerajo tangan suuk bagian di mungko, tanda tangan menerima. Kau tangan suap punya kerajo Pak. Kerajo tangan kida bagian belakang ketiga cebok mencebok. Nyo tahu jo kerajo bagian belakang. Ndak mau ambil di bungko dah Bu. Mana Bapak Ibu terus tangan minta piti ke orang? Oh ndak. Kalau itu terjadi akan si orang putar kurang tarati. Tu kerajo tangan suap Bapak Ibu. Ndak boleh kida maju ke bungko do. Nyo bagian ketiga. Bagian di belakang. Tapi jangan anggap remeh tangan kida Bapak Ibu. Bayangkan kalau nang kida ndak ada Bapak Ibu, akhirnya suuk kerajo mungko belakang. Oh payah Pak Bu. Di mungko iyo jo, di belakang iyo jo. Kok payah Bapak Ibu. Perlu pembagian tugas. Ya, siapa? Apa yang diperbuatnya perlu Bapak Ibu. Jangan anggap remeh tangan kida Bapak Ibu. Kalau ndak ada tangan kida payah awak. Makanya jangan anggap remeh orang-orang yang hidup di bawah tadi itu, jangan anggap remeh Bapak Ibu. Itu banyak bantuan doa-doanya kepada kita Bapak Ibu. Ada dulu nak pepatah mengecian, tu kecil orang. Nan buto pambui lasuang. Bayangkan kalau kita mencelik mambui lasuang pak padi mata kita Pak. Untung ada orang buto. Nan pakak pelatihan bodi. Untung ada orang pakak bisa melatih bodi Pak. Kalau kita telingo mandangan melatih bodi mandangyang gitu Pak. Ambo waktu latihan di padang basi, mandangyang Pak Bu. Karena telingo kita mandangan. Nah lumpuh pengaji ayam. Aduh gunung sadonyo. Ya, ndak berguna kita Bapak Ibu. Yang penting kita pandai menempatkan sesuatu Bapak Ibu kami hormati. Nah, begitu pentingnya. Nah, jangan bantu dua telinga. Ya, wala takunu kal uzunain. Dua telinga. Telinga dakik-dakik Bapak Ibu, tapi nak saling kenal mengenal. Cik jo keluarga jo, cik jo suku nyo lain, cik jo jorong nyo lain, tapi nak kenal mengenal Bapak Ibu. Nyo pakai prinsip orang di kota. Agak si orang kota, lu gue, siapa lu, siapa gue. Ya, ndak masuk dah awak do Pak Bu. Cik jo masa cik lah Pak Bu. Nak saling kenal mengenal. Nah, jangan mantuk dua telinga. Oh, sakit dan kida, sakit seorang salah. Ya, tak bisa nak suap membantu do Pak Bu. Ya, tak bisa. Malang gitu Bapak Ibu, mangkonya kedua tangan kau kita praktekkan. Sakit seorang kita bantu Bapak Ibu, bersama-sama kita agar kita mendapatkan ya keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita membantu orang, Allah akan membantu kita. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko ambo dapatkan Bapak Ibu atau mau barangki aji Bapak Ibu. Ya, ambo terasa mana Bapak Ibu, kita korbankan tenaga kita bantu jemaah lain Bapak Ibu, Allah berikan kemudahan kepada kita luar biasa. Kita terima Bapak Ibu kami hormati. Makanya kita jangan sagan-sagan dalam membantu, ya. Ya, Allah akan membantu urusan kita Bapak Ibu kami hormati. Demikian Bapak Ibu, ya ceramah yang dapat mau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita. Yanglah kita dapati di bulan Ramadan, sebulan kita berpuasa, kita praktekkan dalam sebelah bulan yang akan datang supaya kita lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin. Jangan kita masuk orang yang merugi. Siapa orang merugi itu? Man kana yaumihi khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumihi syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa orang yang hari ini, tahun ini, puasanya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Orang yang puasanya tahun ini dengan tahun kemarin sama saja, itu orang yang merugi. Orang yang puasanya tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, itulah orang yang dikutuk. Mudah-mudahan ma qaddamat lighon
tahun besok puasa kita lebih baik daripada tahun yang sekarang. Itu harapan kita. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf kalau ada yang salah dari ambo minta dimaafkan. Ambil yang elok, yang salah dari ambo. Ya, kalau yang elok diambil, yang salah ambo bawa kamu aro balik. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan panjang lebar pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku ketua acara banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.